Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 kita lanjutkan pengajian hafalan seluruh Al-Quran. Dan kemarin sudah sampai pada surah Maryam. Kita lanjutkan surah Thaha. Kita pilih pada rukuk yang terakhir atau bagian terakhir ayat 129 sampai ayat 135. Baik, kita baca dulu ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula kalimatun سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa lafal yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 130, la'allaka tardha, taknya boleh dibaca dhammah, la'allaka turdha. Artinya berbeda ya. Kalau tardha ridha, kalau turdha tiridhai. Kemudian ayat 131 ada zahratal hayatid dunya. Ini haknya boleh di fathah, zaharah. Maka zahrah, zaharah sama ya. Zahra, zahara sama ya. Ayat 132 wa'mur. Ini hamzahnya boleh dihilangkan menjadi wa'mur. Wa-nya jadi panjang ya. Mat wa'mur. Wa'mur ya. Lebih enak kan yang kedua kan? Wa'mur. Kemudian ayat 133 awalam ta'tihim, ini taknya boleh diganti dengan ya, awalam ya'tihim, karena setelahnya ada kata-kata bayyinah yang ini meskipun muannats tetapi dia tidak hakiki. Kemudian ayat 135 as-sirat, ini shadnya boleh diganti dengan sin sebagaimana kata-kata sirat di tempat-tempat yang lain. Jadi semua as-sirat dalam Al-Quran itu shadnya boleh dibaca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, boleh. Tidak hanya pada surat Thaha saja, semua surat bisa termasuk surah Al-Fatihah.
Kita bahas tafsir ayat-ayat ini secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula, dan kalaulah tidak, karena kalimatun, satu kalimat, maksudnya ketetapan, sabaqat, yang telah terdahulu, mir rabbika, dari Rabbmu, maka lakana, sungguh adalah siksaan itu. Jadi fa'ilnya di sini siksaan ya. Lakana, sungguh adalah siksaan itu, lizaman, melazimi mereka, maksudnya mengenai mereka. Wa ajalun, dan ajal musamma, yang ditentukan. Kalimat ini termasuk kalimat yang mungkin susah dipaham oleh sebagian orang, karena pada kalimat ayat ini terjadi susunan terbalik, susunan takdim dan takhir. Jadi asalnya kalimat ini begini: walaula kalimatun sabaqat mir rabbika wa ajalun musamman lakana lizama. Asalnya begitu. Tapi kemudian kata-kata wa ajalun musamma ini dihapus, ditaruh di belakang. Nah, begini. Jadi maksudnya, kalau bukan karena ketetapan Allah yang sudah lewat, dan juga kalau bukan karena ajal yang sudah ditentukan, maka sungguh lakana li zaman, sungguh siksaan itu pasti turun melazimi atau mengenai orang-orang kafir. Jadi Allah sudah menetapkan bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu begitu kafir, siksa langsung turun, langsung ludes mereka, habis total. Nggak ada sisa lagi orang kafir. Yang selamat hanya orang-orang mukmin. Contoh misalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, dikirim banjir bandang, selesai sudah, orang kafir hanyut semua, orang muslim tersisa. Demikian juga ketika Nabi Lut alaihissalatu wassalam, umatnya diangkat oleh malaikat Jibril, diangkat ke langit, kemudian dijatuhkan, ya, akhirnya mereka terpendam dalam kampung mereka sendiri. Nah, maka itu sudah habis, sudah total orang-orang kafir, tinggal orang-orang beriman. Adapun untuk umat Nabi Muhammad SAW itu sudah ada kalimatun sabaqat, sudah ada ketetapan yang lewat. Apa ketetapannya? Bahwasanya siksaan untuk umat Nabi Muhammad diakhirkan nanti sampai hari kiamat. Kalau sudah datang hari kiamat, baru akan dikasih siksa. Nah, itulah yang dimaksud kalimatun sabaqat. Maka di sini Allah menjelaskan, seandainya tidak ada kalimatun sabaqat, itu siksaan untuk orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad sudah langsung turun itu. Karena kekurangan ajaran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikasih racun supaya Nabi mati. Ini apa enggak kurang ajar begini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan gila, dikatakan penyihir, dikatakan macam-macam, ya. Nah, ini pelecehan terhadap Nabi ini sebenarnya sudah menyebabkan mereka harusnya disiksa oleh Allah. Tapi karena Allah sudah menetapkan siksaan ditunda, maka mereka tidak hancur saat itu juga. Demikian juga wa ajalun musamma. Kalau tidak ada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk siksaan mereka, maka siksaan pasti turun. Maka yang dimaksud ajalun musamma itu adalah siksaan pada waktu perang Badar. Perang Badar tahun 2 Hijriah itu merupakan siksaan bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah sudah tetapkan, nanti kalian wahai kafir Quraisy tahun 2 Hijriah kalian akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak total, ya. Karena kalau dibinasakan total itu khusus umat-umat terdahulu. Untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau diturunkan siksa, maka siksanya hanya mengenai sebagian mereka. Karena itu Rasulullah disuruh bersabar. Allah mengatakan fasbir, maka sabarlah ala ma yaqulun, atas apa saja yang mereka ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabbih bihamdika, dan memujilah dengan menyebut dengan apa, dan tasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala qabla, sebelum tulu'i syamsi, terbit matahari, wa qabla, dan sebelum ghurubiha, tenggelam matahari. Wa min, dan dari ana'il lail, waktu-waktu malam.
fasabbih, maka tasbihlah juga. Wa atrafan nahar, dan pada ujung-ujung siang tasbihlah juga. La'allaka, supaya engkau itu, atau mudah-mudahan engkau itu turdo, dipuaskan, dibikin puas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibaca tardo ya berarti puas artinya. Maksud ayat ini adalah Rasulullah disuruh sabar oleh Allah menghadapi ejekan orang-orang kafir. Ma yaqulun, apa yang diucapkan orang kafir, apa yang diucapkan, ejekan dan tuduhan. Dan ini adalah sunnatullah bagi siapapun yang mendakwahkan kebenaran. Dia pasti tidak akan kosong dari dua ini, ejekan sama tuduhan. Karena itu kalau kita mendakwahkan Islam, kita diejek tidak usah dipedulikan. Kita mendakwahkan Quran dan Sunnah, dituduh nggak usah dipedulikan. Ada yang menuduh Syiah kah? Ada yang menuduh Khawarij kah? Macam-macam. Padahal yang kita ajarkan hanya Quran Sunnah, tetapi kita dituduh Syiah dan sebagainya, nggak usah dipedulikan. Fasbir ala ma yaqulun. Ini Nabi Muhammad saja orang yang sempurna, tetap tidak sepi dari ejekan dan tuduhan. Apalagi kita yang tidak sempurna, pasti akan kita mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud wasabbih bihamdi rabbik, ini menurut ulama tafsir kebanyakan mereka mengartikan ini maksudnya adalah sholat 5 waktu. Karena itu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, berarti maksudnya sholat subuh. Qabla ghurubiha, sebelum tenggelam matahari, berarti maksudnya salat asar. Wa min ana'il lail, waktu-waktu malam, berarti apa? Salat maghrib sama salat isya. Atau sebagian ulama katakan ana'il lail, ini salat isya. Kemudian atrafan nahar, ini maghrib sama zuhur. Karena maghrib sama zuhur itu berada pada ujung siang, ujung awal sama ujung akhir. Maghrib berada di ujung siang yang akhir, zuhur berada pada ujung siang yang awal. Nah, maka saya ulangi lagi. Qabla tulu'i syamsi, ini salat subuh. Wa qabla ghurubiha, ini salat asar. Ana'il lail, ini adalah salat isya. Atrafan nahar, ini adalah salat maghrib sama salat zuhur. Ada juga yang mengatakan ana'il lail ini maksudnya adalah maghrib sama isya, karena maghrib sudah masuk malam. Tetapi saya pilih tafsiran yang mengatakan maghrib itu termasuk yang atrafan nahar, ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kita temukan bahwasanya salat maghrib itu adalah witrun nahar. Salatul maghrib, salat maghrib itu witrun nahar, salat witirnya siang hari. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah sahih. Jadi sebagaimana malam hari ada salat witir setelah salat tahajud, maka pada siang hari juga ada salat witir, yaitu di akhirnya siang, yaitu maghrib. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa salat disebut dengan istilah sabbih bihamdi rabbik? Tasbihlah dengan memuji Allah. Kenapa salat disebut tasbih? Karena di dalam salat pasti kita mengucapkan tasbih. Ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Nah, maka karena ada tasbihnya dalam salat disebut sabbih, tasbihlah. Dan ini sekaligus menunjukkan fadilahnya ucapan tasbih tahmid. Sehingga Allah menyebut salat dengan istilah tasbih sama tahmid. Jadi kalau Allah sebutkan secara khusus, itu berarti menunjukkan adanya fadilah di situ. Karena itu jangan lupa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Ahabbul kalami ilallahi ta'ala, kalimat yang paling dicintai Allah. Mastafahu Allahu li malaikati, yang dipilihkan oleh Allah untuk wiridnya para malaikat, yaitu para malaikat mengatakan subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dulu pernah kita sampaikan bahwasanya subhana rabbi wa bihamdi ini kunci mendapatkan rizki. Nah, karena itu
Kalau kita merasa pandemi ini susah rizkinya, yang dulu warung kita rame sekarang sepi, banyakkan subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Niatnya tetap kita pengen dapat pahala, tapi efeknya adalah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak subhana rabbi wa bihamdi. Kemudian menurut Ibnu Abbas, wa min ana'il lail, sebagian dari waktu-waktu malam, fasabbih, tasbihlah. Ini menurut Ibnu Abbas mencakup juga salat tahajud atau salat malam. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk salat tahajud dengan ayat ini. Maka kalau menghadapi masalah, selain harus sabar, juga salat tahajud. Fasbir, sabarlah. Kalau ada masalah, sabar. Kemudian wa min ana'il laili fasabbih. Jangan lupa juga salat tahajud. Insya Allah dengan sabar dan salat tahajud diselesaikan masalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wala tamuddanna, dan betul-betul janganlah engkau pelototkan ainaika, kedua matamu, ila kepada ma matta'na, apa saja yang kami berikan kesenangan, bihi dengannya, azwajam minhum, beberapa jenis dari orang-orang kafir atau beberapa kelompok dari orang-orang kafir, yaitu zaharatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia, linaftinahum fih, supaya kami Allah menyiksa mereka di dalamnya. Wa rizqu rabbika, dan rizkinya Rabbmu, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi maksudnya Nabi dilarang untuk melihat-lihat takjub kepada harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir kaya-kaya biarkan, karena justru Allah bikin mereka kaya itu supaya siksanya lebih banyak. Linaftinahum fi, supaya kami siksa mereka di dalam kekayaan tersebut. Nah, ini bedanya kekayaan orang muslim dengan orang kafir, Pak. Kalau orang muslim dikasih kaya, tambah pahala. Orang kafir dikasih kaya, tambah dosa. Karena dia punya kekayaan digunakan untuk maksiat. Beli minuman keras, beli babi, beli anjing, makan babi, makan katak, ini serba dosa terus. Nah, kalau orang-orang mukmin enggak, dikasih harta menambah pahalanya karena dia amal soleh dengan harta tersebut. Adapun yang dimaksud rizkinya Allah lebih baik dan lebih kekal, ini maksudnya adalah jannah. Jannah itu lebih baik, lebih kekal. Kalau mereka orang-orang kafir punya kekayaan dunia, kita orang-orang beriman meskipun miskin di dunia, tapi kita punya kekayaan di akhirat. Nah, maka jangan melihat kepada dunia, lihatlah kepada akhirat. Jadi nama lain dari jannah adalah apa? Rizqu rabbika, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan rizki yang dimaksud di sini adalah satu, qanaah, dua, zuhud. Qanaah yaitu kita merasa cukup dengan apa yang ada. Zuhud yaitu kita merasa tidak perlu kepada yang tidak ada. Nah, Rasulullah diberi dua sifat ini oleh Allah. Diberi sifat qanaah sehingga apapun yang ada beliau merasa cukup. Beliau diberi sifat zuhud sehingga apapun yang beliau tidak punya beliau tidak merasa perlu, tidak kemudian memelototkan matanya kepada kekayaan orang-orang kafir. Nah, itulah rizki Allah yang lebih baik daripada kekayaan yang mereka miliki. Bagaimana kalau kita membutuhkan harta, sementara harta itu memang manusia tidak mungkin lepas darinya? Baik, kita tidak melototkan mata kepada kekayaan orang kafir, tapi kita butuh, kita perlu duit. Bagaimana solusinya? Allah katakan, wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis salati, untuk salat, wastabir, dan sabarlah, alaiha, terhadap salat. La nas'aluka, kami tidak minta kepada engkau rizqan, akan rizki. Nahnu narzukuk, justru kami yang memberi rizki kepada engkau. Wal akibatu, dan akibat yang baik, lit taqwa, bagi ketakwaan, maksudnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Perintahkanlah keluargamu dengan salat. Ayat sebelumnya Allah bicara tentang masalah kekayaan dunia. Tiba-tiba sekarang Allah bicara tentang salat. Para ulama tafsir mengatakan,
Kaitannya adalah bahwasanya salat itu merupakan solusi bagi orang yang sedang kesempitan rezeki. Karena setelah turun ayat ini, para ulama tafsir katakan bahwa Nabi SAW kalau mengalami kesempitan rezeki, beliau suruh keluarganya untuk salat. Ayo salat. Nanti Allah akan turunkan rezeki untuk kita. Nah, maka ini kaitannya. Jadi memang antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu selalu ada kaitan. Hanya kadang-kadang kita itu membaca Quran tapi nggak paham kaitannya apa. Tadi 131 bicara tentang kekayaan dunia, sekarang 132 bicara tentang salat. Nyambungnya apa itu nyambungnya? Nah, kita bisa mengetahuinya dari tafsir-tafsir yang ada. Para ulama tafsir ternyata mengatakan itu kaitannya dengan masalah solusi untuk kesempitan rezeki. Wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Sabarlah terhadap salat, maksudnya sabarlah terhadap melakukan salat dan juga memerintahkan keluarga untuk salat. Jadi seorang kepala keluarga hendaklah sabar menyuruh anaknya untuk salat, menyuruh istrinya untuk salat, sabar. Jangan karena tidak mau kemudian ya sudah sakarmu, tidak begitu. Dinasihati sekali belum bisa, nasihati lagi. Sambil malam-malam didoakan kepada Allah supaya dapat hidayah. Kalau ada di antara anak-anak kita yang belum mau salat, atau mungkin anak-anak kita sudah salat tapi nggak pernah mau ke masjid, nah, doakan hidayah, perintahkan. Jangan lupa untuk mendoakan mereka sambil tetap memerintahkan. Sabar. Karena kadang-kadang orang itu dikasih nasihat pertama, kedua, ketiga belum nembus dalam hatinya, tapi setelah berkali-kali akhirnya nasihatnya masuk juga. Ada salah satu teman cerita, dulu anak saya itu dablek, dugal. Sekarang alhamdulillah salat berjamaah sudah bagus, pengajian sudah mau hadir. Nah, saya tanya, ceritanya gimana Pak? Kok dulu dablek sekarang sudah mau ngaji? Nah, kata beliau, gara-gara dia sakit akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bapaknya harus sabar, memerintahkan, anaknya tidak mau dengerin, merintahkan terus, wastabir 'alaiha, sabar. Tapi memang jangan lupa untuk mendoakan. Karena kunci hidayah sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Kita berusaha memerintahkan, sementara anak kita tidak mau mintakan kepada Allah hidayah, pasti akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang sudah MI, sudah SD, bangunkan untuk sholat subuh. Namanya anak kecil masih susah, ya susah, kita harus sabar. Ini dalilnya, wastabir 'alaiha. Sabarlah terhadap memerintahkan keluarga untuk salat. Bangunkan tetap. Kalau memang tidak mau bangun, digendong anak kita, dibawa ke tempat wudu, atau langsung dibawa ke masjid. Nanti melek juga kalau sudah sampai masjid. Sabar, setiap hari begitu, insya Allah lama-lama anak kita sudah terbiasa bangun, jadi gampang akhirnya. Allah mengatakan kami tidak minta kepada engkau rizki. Maksudnya Allah tidak membebani manusia memberi rizki kepada dirinya sendiri. Kalau Allah membebani manusia untuk memberi rizkinya sendiri, akhirnya mereka punya alasan. Saya tidak bisa sholat sekarang, saya masih sibuk untuk mencari rizki. Azan terdengar, saya masih sibuk cari rizki. Kenapa? Allah membebankan rizki saya atas diri saya sendiri. Nah, Allah jawab, kamu tidak kami bebani rizki. Rizki itu dari Allah. Jadi jangan sampai gara-gara cari rizki sholatnya keteteran. Itu maksudnya. Wal akibatu littaqwa. Kalau kita bertakwa pasti akan diberi akibat yang baik. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kesulitan yang kita hadapi, kalau kita masih tetap bertakwa kepada Allah dalam menghadapi kesulitan tersebut, insya Allah yakin pasti Allah akan beri solusi. Karena Allah mengatakan wal akibatu littaqwa. Akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengatakan waqalu, dan mereka berkata, laula, kenapakah tidak yatina Muhammad datang kepada kami bi ayatin mir rabbih, dengan ayat dari Rabbnya, yaitu tanda bahwasanya dia seorang nabi. Maka dijawab oleh Allah, awalam ta'tihim, bukankah sudah datang kepada mereka bayyinatu, penjelasan, ma fis suhufil ula, apa yang ada pada suhuf, lembaran-lembaran al-ula yang pertama. Maksudnya adalah Taurat dan Injil. Bukankah dalam Taurat dan Injil sudah dijelaskan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad? Kalian sudah paham semuanya? Enggak perlu lagi bawa bukti. Kalian sudah baca kitab Taurat Injil, sudah ada di situ ciri-ciri Nabi Muhammad persis dengan apa yang ada pada pribadi beliau. Walau anna, dan kalaulah bahwasanya kami ahlaknahum, kami binasakan mereka,
bi'adzabin dengan satu siksaan min qablihi dari sebelumnya, maksudnya sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqalu sungguh mereka akan berkata, Rabbana wahai Rabb kami, laula arsalta kenapakah engkau tidak utus ilaina kepada kami rasulan seorang rasul, fanattabi'a maka kami akan mengikuti ayatika ayat-ayatmu, min qabli sebelum an nadhilla bahwasanya kita menjadi rendah, wa nakhza dan menjadi hina. Ini sama sebenarnya ya, nakhza sama nadhilla itu rendah atau hina sama aja. Maksudnya kalau Allah tidak mengirim nabi tapi langsung dibinasakan, pasti orang-orang kafir akan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau langsung kirim siksa? Kenapa engkau tidak kirim dulu seorang nabi supaya kami mendapatkan hidayah, mendengarkan penjelasan dari nabi tadi, sebelum kita itu menjadi rendah, maksudnya masuk ke dalam neraka. Nah, makanya Allah turunkan Nabi Muhammad sebelum Allah datangkan siksa. Karena Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah langsung menyiksa suatu kampung gara-gara kafir, padahal kampung ini belum pernah mendengar adanya Islam. Gak mungkin. Allah pasti sudah kirim seorang nabi dulu menyampaikan dakwah Islam, baru mereka kafir, baru dikirim siksa. Allah tidak mungkin membiarkan orang-orang tidak paham Islam kemudian langsung dikirim siksa. Gak mungkin, itu namanya gak adil. Adanya bencana di mana-mana itu pasti sudah ada pemberitahuan sebelumnya, sudah ada rasul yang datang, sudah ada kiai yang menyampaikan, sudah ada ustadz yang mengajarkan. Tapi karena nekat maka akhirnya dikirim siksaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai nabi, kullun semuanya mutarabbisun, menunggu, fatarabbasu maka tunggulah, fasata'lamuna maka kalian akan mengetahui, man siapakah ashabu orang-orang yang memiliki as-siratis sawi jalan yang lurus, wa man ihtada dan siapakah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun mutarabbisun, semuanya menunggu. Maksudnya orang-orang muslim sama orang-orang kafir sama-sama menunggu siapa yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini di Indonesia juga lagi saling menunggu, Pak. Apakah yang dibinasakan adalah orang-orang yang mereka membenci Islam ini, yang mereka itu suka mendolimi para ulama ini? Apakah mereka yang suka melecehkan syariat Islam ini, yang tidak pernah mau pakai syariat Islam ini? Kita tunggu kehancuran mereka, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka juga menunggu kita, bahwasanya kita sudah lumpuh, tidak bisa lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Sama-sama ahlul haq sama ahlul batil saling menunggu. Menunggu siapa nanti yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan, fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Nanti kalian akan mengetahui semuanya siapa yang berada dalam jalan yang lurus, siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah sudah turunkan siksa. Kalau Allah sudah turunkan siksa, nah orang-orang baru sadar semuanya siapa yang berada di pihak yang benar. Apakah para ulama yang berada di pihak yang benar, ataukah orang-orang yang membenci ulama yang mereka di pihak yang benar? Apakah orang-orang muslim yang di pihak yang benar, apakah orang-orang kafir yang di pihak yang benar? Kalau sudah turun siksa, baru semuanya akan sadar nih. Karena itu orang-orang kafir semuanya sadar pada waktu terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ini pertolongan Allah sudah turun, sehingga semua orang bisa melihat dengan matanya masing-masing bahwasanya kebenaran memang berada di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berbondong-bondong semuanya masuk Islam karena sudah tidak bisa lagi menolak kebenaran Islam. Nah, sebagaimana Allah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga akan menolong umatnya yang berdakwah sebagaimana dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus sabar dalam dakwah ini. Ada gangguan-gangguan, ya mesti begitu nih. Tapi nanti di akhirnya Allah akan menangkan orang-orang yang membawa kebenaran, dan Allah akan binasakan orang-orang yang membawa kebatilan. Inilah tafsir ringkas untuk surat Thaha 129 sampai 135. Silahkan dihafalkan karena ayat-ayat ini isinya sangat penting sekali untuk menghadapi kehidupan kita saat ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.